Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UK PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erliani Ulfa. Saya mengajar di SMK Negeri 12 Garut. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252111732. Hari ini 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PJBL di kelas 11 AKL 2 dengan materi minuman keras atau khamr. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana teman kalian, ada yang tidak sekolah atau hadir semuanya? Hadir semua, alhamdulillah. Silakan untuk KM-nya dipimpin untuk baca doa ya. Silakan. KM-nya. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Dua. Alicia, Amel, Anissa, yang akan disampaikan pada hari ini. Minggu kemarin kita kan sudah bertemu ya, membahas tentang materi apa? Perkelahian antar pelajar. Dari apa yang kemarin kita sudah bahas atau sudah pelajari, kira-kira dampak dari perkelahian antar pelajar itu apa? Oke, pertama apa? Merugikan diri sendiri. Apa yang dirugikan dalam diri sendiri ketika melakukan perkelahian antar pelajar? Terluka. Terluka apanya? Batinnya, fisiknya atau apanya? Fisik, semuanya. Oke, selanjutnya apa lagi? Hah? Trauma maksudnya? Trauma. Terus apa lagi? Selain yang dirugikan diri sendiri, yang dirugikannya siapa lagi? Orang lain. Orang lain di sana bisa siapa saja? Pertama orang tua, yang kedua pihak sekolah, guru dan sebagainya ya. Kita sudah membahas, dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu daripada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas ya. Kalau kemarin membahas tentang perkelahian antar pelajar, oke, terlihat jelas? Jelas, oke ya. Nah, ini yang akan kita bahas materinya sebenarnya masih sama ya. Cuman kalau yang kemarin tentang perkelahian antar pelajar, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang minuman keras ya. Tuh. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira kalian pernah tidak melihat berita atau mendengar berita tentang perkelahian kenakalan remaja? Salah satunya adalah tentang minuman keras yang kalian dapatkan dari berita, baik itu media sosial, media daripada berita di televisi, atau bahkan dari surat kabar gitu kan. Pernah tidak kalian mendengar berita atau melihat berita tentang minuman keras? Apa tanggapan kalian ketika mendengar perilaku tersebut atau kenakalan tersebut yang dilakukan oleh kalangan remaja? Ibu, Apa, Amel? saya merasa Prihatin. Terus? karena remaja yang harusnya menjadi penerus justru
merusak masa depannya sendiri. Ya, jadi merasa prihatin, sedih karena seharusnya masa remaja itu digunakan oleh hal-hal yang positif. Selain dari Amel, siapa lagi? Pendapatnya, ayo silakan. Ayo, kira-kira apa? Ketika kalian mendengar atau melihat berita tentang kenakalan remaja, salah satunya adalah tentang minuman keras. Apa lagi kira-kira? Ayo, silakan. Ayo. Dona apa, Dona? Silakan, Dona. Saya kekhawatiran karena Kekhawatiran? dampak negatif juga terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, serta potensi masalah sosial dan hukum yang mungkin timbul akibat konsumsi. Oke, ternyata bukan hanya tadi misalkan kata Amel teh apa, Mel? Bukan hanya prihatin saja, tetapi dampak yang didapatkan yaitu bukan hanya mental, tetapi dari segi kesehatan. Ya, apakah kalian pernah tidak misalkan ketika ada teman atau tetangga dalam posisi seperti itu pernah mengingatkan? Tidak, karena kita, alhamdulillah karena kita tidak termasuk ke dalam bagian pergaulan bebas. Tapi setidaknya mendengar, kenapa kita harus mendengar, memberi nasihat atau bahkan memberitahu, karena itu bagian daripada untuk pencegahan ya. Karena dampak yang ditimbulkannya juga itu sangat luar biasa. Karena di samping misalkan bisa merusak mental gitu kan ya, timbulnya rasa prihatin atau rasa simpati dari orang lain ketika orang melakukan tindakan demikian, juga ternyata dampaknya dari segi kesehatan. Kalau dari segi kesehatan kira-kira ada yang tahu tidak apa yang ditimbulkan dari minuman keras? Ya jelas mabuk. Terus apa lagi? Hah? Pusing. Memang pernah merasakan? Tapi katanya gitu kan, lihat aja gitu kan ya. Terus apa lagi? Hah? Kena lambung, betul. Terus apa lagi yang didapatkan dari dampak minuman keras? Hah? Bau apanya? Bau mulutnya, bau badannya? Bau mulut ya. Nah, karena yang didapat dari minuman tersebut ternyata tidak baik bagi kesehatan ya, itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah dari materi ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis dalil nakli atau Al-Quran dan hadis serta bahaya dari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya, yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi akar permasalahan dampak negatif dan dari ketiga perbuatan tersebut, ya kan, bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, saya yakin kalian nanti akan bisa ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian amati gambar ini. Silakan diamati. Efek alkohol dalam tubuh ya. Nah, ini. Yang belakang kelihatan, yang belakang? Kelihatan. Terlihat semuanya? Oke. Nah, dari gambar di depan ini adalah merupakan efek alkohol dalam tubuh. Tadi disebutkan ya kan, dari teman kalian ternyata bisa menimbulkan dari dampak kesehatan. Pertama apa? Otak. Yang kedua? Ginjal. Yang ketiga? Paru-paru. Yang keempat? Yang kelima? Enam? Selanjutnya? Kira-kira setelah melihat atau mengamati dari penjelasan dari gambar di depan ini, banyak sekali anggota tubuh yang dapat dirusak gara-gara satu, yaitu apa? Minuman alkohol. Setelah kalian mengetahui ini, kira-kira pendapat kalian bagaimana dari minuman keras tersebut ketika memiliki dampak negatif bagi tubuh? Apa yang akan kalian lakukan? Menghindarinya. Terus apa lagi? Jangan bergaul dengan yang suka minum. Terus apa lagi? Nanti kira-kira apa? Apakah hanya dua itu aja?
Pertama tadi menghindari, yang selanjutnya memilih dalam pertemanan, terus apa lagi? Cara mencegahnya gimana? Kalau seandainya ada yang memberikan minuman atau mengajak kalian untuk meminum minuman keras, kira-kira apa yang kalian lakukan? Oke, cara menolaknya bagaimana kira-kira? Menasihatinya dengan baik-baik. Bagaimana? Menasihatinya dengan baik-baik. Menasehati dengan baik. Terus apa lagi? Seperti memberitahukan efek alkohol dalam tubuh itu bagaimana. Betul, terus? Di dalam agama Islam alkohol juga termasuk haram. Betul. Nah, jadi salah satunya adalah memberitahu dengan bahasa halus atau baik bahwasanya agama yang kita anut juga tidak mengindahkan yang namanya meminum minuman keras atau alkohol atau bahkan disebut dengan khamar ya. Oke, selanjutnya akan menyarankan kalian untuk membuat kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan? Sudah. Oke. Silakan sekarang kalian duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Langsung berkelompok ya. Sok, silakan. Dirapihkan ya. Hai, setelah tadi saya menjelaskan, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Ada. Silakan acungkan tangan, sebutkan namanya siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Iya. Bu, apa bedanya minuman keras dengan obat penenang? Apa bedanya minuman keras dan obat penenang? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita bahas dulu? Oke. Perbedaan minuman keras dan obat penenang. Kalau minuman keras itu adalah alkohol, jadi berbentuk cairan gitu kan ya. Kalau misalkan obat penenang itu adalah obat atau bagian daripada narkoba. Sebenarnya alkohol itu biasa digunakan untuk medis. Itu digunakan bagi orang yang sakit sebenarnya. Ya. Jadi bukan dikonsumsi oleh orang sehat, akhirnya memiliki pengaruh negatif bagi akal atau mental gitu ya. Jadi kalau obat penenang lebih kepada yang mengandung zat adiktif atau biasa dikenal dengan narkoba karena dikonsumsinya secara berlebihan tanpa dosis yang tidak ada batasnya. Kalau kita sakit ketika minum obat ada batasannya tidak obatnya? Ada. Orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang apakah ada dosisnya? Nggak ada, seenaknya aja gitu kan. Akhirnya bisa mempengaruhi daripada mental ataupun psikisnya gitu ya, paham? Oke, sama-sama. Sok udah? Apa maksud dari pertanyaan nomor 4? Solusi seperti apa yang bisa kita tawarkan sebagai pelajar solusi dari minum-minuman keras? Kalau misalkan posisinya itu ada teman kita yang melakukan atau meminum minuman keras, bagaimana solusinya kira-kira? Bisa kan? Bisa. Oke, sip. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Sipa sebagai moderator dan di sebelah saya ada Dona Sapitri, Bunga Mawar, Amel Rizka, Desa, Jaonab. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Dona. Apa saja faktor pemicu utama perkelahian dan konsumsi miras di kalangan pelajar? Yaitu salah satu faktor sederhananya adalah tidak sengaja bersinggungan fisik, masalah sepele yang diperbesar, belum bisa mengendalikan diri, belum mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan bijak, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti terjadi kekerasan antar pelajar dan mengonsumsi minuman keras. Akibat buruk narkoba dan miras. Yang pertama, kesehatan. Kerusakan otak, gagal organ, dan kecanduan. Yang selanjutnya mental, halusinasi, depresi, dan agresivitas. Untuk sosial, dijauhi keluarga, kehilangan pekerjaan. Hukum, bisa dipenjara dan kehilangan kebebasan.
Udah aja. Itu. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja. Perkenalkan, nama saya Nurul, perwakilan dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana dampak ke tubuh jika kita overdosis tentang miras? Terima kasih. Oke, pertanyaan Nurul akan dijawab oleh saya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam poster, kesehatannya itu dampak bagi tubuh akan menyebabkan kerusakan otak, gagal organ, dan kecanduan. Kerusakan otak itu seperti alkohol dapat menyebabkan kerusakan otak termasuk kehilangan memori, gangguan koordinasi, dan bahkan koma. Sudah? Cukup? Terima kasih. Satu aja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari kami, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian untuk materi yang sudah tadi kalian bahas tentang bagaimana cara menghindari, menjauhi dari yang namanya minuman keras. Karena waktunya sudah habis, yang belum tampil atau yang belum mempresentasikan materinya, minggu depan kita akan melanjutkan materi ini ya. Jadi tinggal beberapa kelompok lagi ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya sama kalian bagaimana tentang pembelajaran hari ini, kesan pesannya. Apakah kalian terima kasih. Hah? Senang, seru. Apa? Oke, dapat mengetahui atau mendapatkan ilmu tentang sejauh mana bahaya atau dampak dari minuman keras. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran ini penuh makna dan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik karena sudah mengetahui dampak negatif dari pergaulan bebas. Salah satunya adalah minuman keras. Sekian ya. Pertemuan kita dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ya, sekian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.